Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suyi memang sedikit kecewa. Hanya beberapa hari yang lalu, kultivasinya telah berhasil memasuki tahap tengah dari alam roda roh. Bahkan kontrol Dao, Yuanji, telah mencapai tingkat kecil. Menurut pengalaman hidupnya sebelumnya, dengan basis kultivasinya saat ini, dia seharusnya bisa membunuh karakter di tahap tengah alam Xuanzao. Sayangnya, dia belum sempat membuktikannya sendiri. Apakah kamu masih tersenyum? Suyi sedikit mengernyit. Yuxue segera menahan senyum di wajahnya, dan berkata dengan suara yang bijaksana, "Rekan Taois, jika Anda membiarkan saya mengambil tindakan di masa depan, saya akan mengambil tindakan. Jika Anda tidak membiarkan saya tidak akan keluar." Gadis itu jinak seperti kucing dan menjaga posturnya tetap rendah. Sedikit rendah hati. Alasan mengapa pria berjubah Konfusianisme salah menganggapnya sebagai pelayan adalah karena dia terlalu jinak saat berada di sisi Suyi. Saat dia bertarung, dia menakutkan seperti dewa. Suyi berkata, "Apakah Anda tahu bagaimana umat Buddha memandang kata mendebarkan?" Yusue dengan rendah hati meminta nasihat, minta juga bimbingan rekan Taois. Seorang biksu hanya bisa sangat menghargai teror besar antara hidup dan mati dengan memutuskan semua ketergantungan dan jalan belakang serta menghadapi hidup dan mati. Suyi berkata, di bawah rangsangan yang menakutkan semacam ini, suasana hati dan jiwa cukup bergejolak untuk sepenuhnya mengeluarkan potensi kultivator, sehingga membiarkannya semangat dan energi sendiri dilepaskan. Untuk ditempa, untuk mencapai tujuan transformasi dan sublimasi. Begitulah rasanya mengasah diri dalam pertempuran. Mendengar ini, Yusue tiba-tiba berkata, "Jadi ternyata keempat karakter ini bisa dijelaskan dengan cara ini." Suyi melanjutkan, "Tetapi jika Anda tahu bahwa tidak peduli seberapa besar bahaya yang Anda hadapi, Anda masih bisa menang, jadi apa yang Anda bicarakan untuk menjadi bersemangat dan mengasah tubuhmu?" Bulu mata Yusue sedikit gemetar, ekspresi kecemasan muncul di wajahnya yang cantik, dan dia berkata dengan menyedihkan, "Rekan Taois, ini karena saya telah menunda latihan Anda." "Apakah dia?" Suyi berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan katakan itu kamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menunda jalanku." Omong-omong, dia memandang Yusue dan berkata, "Juga, kamu adalah dewa di mata generasi orang-orang dari klan ular hantu. Hanya dingin dan sombong. Mengapa Anda harus merasa bersalah dan memperlakukan saya dengan sikap jinak seperti itu?" Yuxue terdiam. Wajah gadis peri itu tidak menentu. Untuk waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku tidak peduli." Suyi. Dia tidak berkata apa-apa lagi, berbaring di kursi rotan dan memejamkan mata. Ketika langit pecah, hujan yang turun sepanjang malam akhirnya berhenti, dan cahaya pagi yang redup menghalau kegelapan malam dan menerangi seluruh dunia. Kabut pagi di luar aula utama berkabut dan kelembapannya sangat lebat. Sesekali terdengar kicauan burung dari pegunungan dan ladang yang jauh, seperti indah seperti suara alam. Di aula, Suyi menanyai pria berjubah Konfusianisme sambil menikmati sarapan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Yusue. Seperti yang dia duga, pria berjubah Konghucu itu bernama Xing Yunjia, dari klan Xing kuno yang dulunya bertanggung jawab atas Suluosi. 5 kaisar yang mengejar Xing Yunjia tadi malam berasal dari kekuatan yang disebut Xuanming Setting. Pengadilan ilahi Xuanming, mengapa saya belum pernah mendengar tentang kekuatan ini sebelumnya? Suyi terkejut. Xing Yunjia berdiri di satu sisi dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata pengadilan ilahi Xuanming adalah kekuatan misterius yang muncul di wilayah Sungai Ming setelah festival Lentera Wan sebulan yang lalu. Asal-usul kekuatan ini misterius, tetapi latar belakangnya sangat menakutkan. Hanya butuh 3 hari untuk mencaplok 7 kejahatan tingkat pertama paling kuat di Sungai Styx wilayah. Kekuatan Tao. Garis Tao ini percaya pada Dewa Dunia Bawah. Hingga saat ini, hanya dalam 1 bulan, Xuanming Divine Court telah menjadi aliran Tao paling kuat di dunia. Mendengar ini, Suyi sedikit mengernyit. Dia ingat sesuatu. Belum lama ini, ketika malam festival Lentera datang, kota Ziluo diserang dengan kejam oleh pasukan roh jahat, dan pada saat itu,
burung yang tidak menyenangkan, 9 Nether Cross, mencoba mendobrak reruntuhan divisi penghakiman, untuk merebut artefak kota Cui, pena penghakiman. Pada saat itulah Suyi melihat pelayan malam kegelapan yang berakting dengan 9 gagak Nether. Pada zaman dahulu, hamba malam kegelapan dianggap sebagai pelayan Hades, dan di serpihan bulu yang ditinggalkan oleh 9 gagak Nether, juga terdapat jejak dari nafas roda takdir. Roda takdir adalah salah satu dari 9 dewa terlarang yang dikuasai oleh Pluto di zaman kuno. Dari sini, Suyi juga menyimpulkan bahwa Hades, yang telah menghalangi ratusan juta makhluk hidup di dunia bawah pada zaman kuno, kemungkinan besar masih hidup di dunia bawah. Dunia. Selain itu, kemungkinan besar tersembunyi di tempat terlarang di kota kematian. Dan sekarang, di wilayah Sungai Styx, kekuatan misterius dan kuat seperti pengadilan ilahi Xuanming, tiba-tiba muncul, dan pusat kekuatan di sekte semuanya berbasis pada murid dunia bawah menyebut diri mereka sendiri. Ini membuat Suyi bertanya-tanya apakah yang disebut Dewa Dunia Bawah, adalah Dewa Dunia Bawah, yang telah bertahan sejak zaman kuno. Kenapa diburu? Suyi bertanya. Xing Yunjia menghela nafas panjang, dan berkata, jika kamu ingin datang, kamu juga tahu bahwa teman-teman Taois tahu bahwa pada malam 10.000 Lentera Festival, ibu kota terpencil telah mengalami perubahan drastis, dan Jalan Yin yang telah rusak parah. Penatua tertinggi Xuan Yujing juga terjebak di dalamnya. Aku datang ke Sungai Styx kali ini untuk menyelidiki perubahan drastis di Youdu. Pembangkit tenaga dari pengadilan Dewa Dunia Bawah menatapku, dan tanpa menanyakan alasannya, mereka menembak langsung dan mencoba menangkap saya hidup-hidup. Jika saya tidak bertemu dua rekan Tao kali ini, saya akan mati. Setelah mendengarkan, Suyi mau tidak mau berkata, jadi, kamu bahkan tidak tahu mengapa kamu diburu? Xing Yunjia mengangguk. Suyi dengan serius berkata, mereka pasti punya rencana lain untuk melakukan ini, dan bahkan, kemungkinan mereka tidak hanya menargetkan Anda. Xing Yunjia mengingat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, tidak lama setelah saya memasuki wilayah Sungai Ming, saya mendengar desas-desus bahwa baru-baru ini, pengadilan ilahi Xuanming dalam konspirasi untuk membuat acara besar, biarkan dunia bawah, yang mereka yakini benar-benar datang ke dunia. Suyi terkejut. Rumor ini mengingatkannya pada spekulasi awal. Pada awal malam festival Lentera Wan, alasan mengapa 9 gagak Nether dan pelayan malam kegelapan ingin menangkap pena hakim kemungkinan besar menggunakan artefak ini untuk membalikkan dan mengubah hukum asli di kota kematian, untuk mencapai tujuan membantu Pluto keluar dari kota kematian. Suyi berkata dengan santai, tentu saja, hanya sedikit yang benar-benar berani mengambil risiko di kota kematian. Berkomunikasi satu sama lain. Yusue tercengang, lakukan bisnis? Suyi mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakan itu. Anda harus tahu bahwa 6 alam dunia bawah dan 13 alam, wilayah masing-masing alam sebanding dengan dunia besar. Untuk biksu biasa, untuk mendapatkan sumber kultivasi dari alam lain, mereka harus menempuh jarak yang jauh. Namun, pada hari ini, kota salju berbeda. Setiap hari, para biksu dari seluruh dunia bawah datang berkunjung, dan bahkan para kaisar pun sering terlihat. Dalam hal ini, sangat memudahkan komunikasi dan pertukaran antar beku di berbagai domain. Hal ini juga dapat memungkinkan biksu untuk melihat harta langka dari seluruh dunia, dan jenis sumber daya budidaya, sulit bagi para pedagang untuk makmur. Yuxue berkata dengan penuh minat, jadi, di kota salju ini, tidak bisakah saya membeli barang langka dari seluruh dunia bawah? Wanita sepertinya memiliki fitrah untuk berbelanja. Suyi hendak mengatakan sesuatu, ketika dia tiba-tiba melihat sosok wanita yang dikenalnya berjalan dari jalan tidak jauh, dan mau tak mau terkejut. Hampir bersamaan, wanita itu menoleh seolah sadar. Ketika dia melihat wajah Suyi dengan jelas, wanita itu mau tidak mau terkejut, dan ekspresinya sedikit tidak nyaman. Itu adalah seorang wanita berjubah abu-abu dengan rambut panjang disanggul. Hanya saja temperamennya terlalu dingin dan dingin. Bahkan Yusue juga memperhatikan bahwa wanita berjubah abu-abu itu tampak sedikit tidak nyaman, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, wanita berjubah abu-abu itu berbalik dan bergegas pergi. Rekan Taois,
siapa wanita ini? Yusue bertanya-tanya. Sebagai karakter normal, dia tidak akan peduli. Tapi wanita berjubah abu-abu itu dengan jelas mengenali Sui, jadi Yusue tidak peduli. 3 pengorbanan di Aula Mengpo disebut Yuan Lining. Sui berkata dengan santai, ini juga kaisar pertama yang aku kalahkan sejak reinkarnasiku. Yusue membeku sesaat, dan tidak bisa menahan tawa, dia seharusnya merasa terhormat untuk mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, para kaisar di dunia ini, tidak sembarang orang akan memiliki kesempatan untuk menjadi dikalahkan oleh sesama Taois. Di bawahnya, Sui mengerutkan kening, dan orang-orang dari istana Mengpo juga datang ke Tiang Seceng. Mungkinkah seseorang dari sekte mereka terjebak di tempat terpencil? Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Di loteng, Lu Changming mengerutkan kening dan tidak bisa berkata-kata. Guru. Yuan Lining masuk. Lu Changming segar kembali dan berkata, Lining, bagaimana keadaannya? Yuan Lining berkata dengan cemas, saya pergi mengunjungi Yun Songxi, senior dari kuil Huang Kuan sebelumnya. Menurut apa yang dikatakan pihak lain, baru-baru ini, banyak kaisar menghilang secara misterius, dan mereka diduga terkait dengan Xuan Ming. Terkait dengan istana para dewa. Pengadilan ilahi Xuan Ming. Wajah Lu Changming sedikit berubah, dan berkata, jadi, hilangnya pengorbanan kedua mungkin juga terkait dengan pengadilan ilahi Xuan Ming? Yuan Lining mengangguk dan berkata, seharusnya seperti ini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan pengadilan ilahi Xuan Ming ini? Mata Lu Changming berkedip tidak yakin. Belum lama ini, dia mengambil kurban kedua untuk Xiao Beiye dan kurban ketiga untuk Yuan Lining di Aula Mengpo, dan berangkat ke daerah Sungai Styx, berniat memasuki kota kematian untuk menyelidiki perubahan drastis di Youdu. Tidak lama setelah tiba di Tiang Seceng, pendeta kedua Xiao Beiye, yang keluar untuk menanyakan kabar tersebut, menghilang secara misterius. 3 hari telah berlalu, dan Xiao Beiye belum kembali. Dan sekarang, menurut Yuan Lining, Xiao Beiye kemungkinan besar menderita racun pengadilan ilahi Xuan Ming, yang membuat Lu Changming tidak terkejut. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yuan Lining bertanya. Lu Changming terdiam. Sejak dia memasuki wilayah Sungai Styx, dia telah mendengar berita terkait pengadilan ilahi Xuan Ming, lebih dari sekali. Juga jelas betapa menakutkannya kekuatan misterius yang telah meningkat pesat belakangan ini. Dikatakan bahwa dari waktu hingga sekarang, hampir semua kekuatan jahat kelas 1 yang tersebar di wilayah Sungai Styx telah menyerah ke pengadilan Dewa Xuan Ming. Ini mengerikan. Setelah beberapa saat, Lu Changming menghela nafas pelan, jika hilangnya pengorbanan kedua benar-benar terkait dengan pengadilan ilahi Xuan Ming, maka dengan kekuatan Anda dan saya khawatir pengorbanan kedua tidak akan terjadi. Diselamatkan sama sekali. Yuan Lining mau tak mau berkata, Tuan, mengapa kita tidak meminta bantuan sekte? Lu Changming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami tidak dapat menentukan apakah hilangnya pengorbanan kedua benar-benar terkait dengan pengadilan ilahi Xuan Ming. Selain itu, tujuan perjalanan kami adalah pergi ke kota kematian untuk menanyakan tentang perubahan drastis di Youdu. Saat ini, tidak cocok untuk buruh dan guru. Omong-omong, dia membuat keputusan, besok malam, bulan merah akan muncul di atas langit, dan pada saat itu, gerbang kota mati, yang terletak di kedalaman gantung Ridge akan muncul di dunia ini. Jika kamu melewatkannya, kamu harus menunggu setidaknya setengah bulan lagi jika kamu ingin memasuki kota kematian lain kali. Yuan Lining berkata, Tuan, apakah Anda berencana pergi ke kota kematian dulu? Lu Changming mengangguk, ya, Tuan Moheng terperangkap di Youdu dengan menyeberangi sungai. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bagaimanapun, kita harus terlebih dahulu mencari tahu situasinya. Dari Youdu, Moheng, utusan penyeberangan sungai, barang antik tua dari Mengpo Hall, memasuki ibu kota terpencil ribuan tahun yang lalu. Lu Changming melanjutkan, adapun pengorbanan kedua, belum terlambat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah kita kembali dari kota kematian. Yuan Lining khawatir, Tuan, saya tidak tahu mengapa, saya memiliki firasat buruk, saya selalu merasa bahwa kota kematian saat ini seperti pusaran air badai, saya tidak tahu berapa banyak hal-hal mengerikan yang tersembunyi.
Hal-hal kami. Sebelum selesai berbicara, Lu Changming menyela, Lining, jangan khawatir. Kali ini karena perubahan drastis di kota terpencil, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar seperti kita, mengirim ahli untuk menyelidiki situasinya. Dan saya sudah bertemu dengan orang-orang tua dari kuil Huangquan, kuil Huozhao, dan pasukan lainnya, dan memutuskan untuk bertindak bersama setelah memasuki kota kematian, dan akan ada seseorang di jalan untuk menjagaku. Setelah berbicara, Lu Changming menyesap tehnya. Yuan Lining merasa sedikit nyaman, dan berkata, jika ini masalahnya, itu akan jauh lebih aman. Kota kematian adalah tempat tabu yang cukup membuat kaisar takut 3 poin. Namun, dengan sekelompok tokoh senior dari kekuatan utama memimpin tim untuk bertindak bersama, tidak akan ada banyak liku-liku. Guru. Yuan Lining tiba-tiba teringat sesuatu. Ada lagi? Lu Changming bertanya. Yuan Lining ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, saya melihat Sui dari benua Changqing dalam perjalanan kembali barusan. Sui. Mendengar nama ini, Lu Changming tertegun sejenak, dan warna kompleks muncul di alisnya. Bagaimana dia bisa melupakan bocah lelaki berjubah itu? Di istana Mengpo, imam besar ingin mengambil benih hijau dari Sui. Tetapi karena dia, sebagai tetua tertinggi, tidak campur tangan dan menghentikan masalah ini, dia dibuat tanpa tinta. Dengan menyeberangi sungai kehilangan identitas sesepuh tertinggi. Sampai hari ini, Lu Changming tidak mengerti mengapa Mo Wuhen, yang sedang menyeberangi sungai, sangat menghargai seorang pemuda dari benua Changqing. Ini juga membuat Lu Changming semakin bingung. Tapi tidak peduli apa, yang dia yakini adalah bahwa seorang pemuda yang dapat menyeberangi sungai, Mo Wuhen, dan barang antik tua lainnya menghormatinya sama sekali bukan orang biasa. Menghentikan pikirannya, Lu Changming berkata, bagaimana dia datang ke Snow City hari ini? Yuan Lining menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya hanya meliriknya dari kejauhan dan berbalik. Berbicara tentang Su Yi, dia juga sangat rumit. Pemuda itu, yang pernah berkultivasi di alam fase roh, mengalahkannya dan kaisar alam Xuanzhao lainnya dalam satu gerakan. Karena pemuda itu, dia dihukum untuk pergi ke tebing Lianxin, untuk 3 pengorbanan di aula Mengpo. Semua ini memberinya pukulan berat saat itu. Sampai sekarang, setiap kali dia memikirkan Su Yi, Yuan Lining memiliki kepahitan dan keengganan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Lu Changming menghela nafas lega dan berkata, untungnya, kamu tidak berurusan dengan pria bermarga Su, jika tidak, aku tidak tahu bencana macam apa yang akan ditimbulkannya. Yuan Lining tercengang dan berkata, Tuan, apa maksudmu? Lu Changming menghela nafas, Lining, apakah kamu lupa sikap leluhur Mo Wuhen pada waktu itu? Su yang bermarga ini, tidak dapat diprovokasi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.